Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari bab baru dan materi baru, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Berikut penjelasannya. Disimak ya. Di sistem peredaran darah ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi pada darah. Pernahkah bagian tubuhmu terluka? Misalnya karena terjatuh akibat bermain maupun terkena dengan benda tajam. Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka tersebut itu akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh itu dapat terhenti. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang akan terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Jika darah keluar terus-menerus, maka kamu akan kekurangan darah. Dan ketika darahmu telah berhenti keluar, apakah kamu tahu bagaimana proses pembekuan darah dan sebenarnya apa fungsi darah bagi tubuh kita? Berikut ini penjelasannya. Darah dalam tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel tubuh. Darah ini juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat terlarut, sedangkan elemen tersusun atas sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Pada sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung, tidak memiliki inti sel, dan memiliki hemoglobin. Terdiri dari sekitar 4-5 juta sel darah merah. Sel darah merah ini terbentuk di sumsum merah tulang. Namun selama dalam kandungan, sel darah dibentuk di hati dan limpa. Sel darah dapat berusia 100-120 hari. Di hemoglobin ini terdapat proses sel darah di paru-paru dan di sel-sel tubuh. Berikut ini adalah reaksinya. Selanjutnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih ini memiliki bentuk yang tetap dan mempunyai inti. 1 mm kubik sel darah merah mengandung 8.000 sel darah putih yang memiliki fungsi utamanya yaitu melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Berikut ini adalah perbedaan dari setiap jenis-jenis sel darah putih, yaitu adanya granulosit dan agranulosit. Dapat dilihat pada gambar perbedaan dari bentuk sel dan karakteristiknya. Bentuk trombosit ini sangat beragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan tidak bergranula. Jumlah sel orang dewasa 200.000 sampai 500.000 per 1 mm kubik darah. Umur keping darah ini sekitar 5 sampai 9. Keping darah ini sangat berhubungan dengan proses mengering luka. Saat tubuh terluka, trombosit akan pecah dan bersentuhan dengan permukaan kasar pembuluh darah. Di trombosit ini akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin.
Benang fibrin ini berfungsi untuk menjaring sel-sel darah sehingga luka akan tertutup dan tidak akan menetes lagi. Berikut ini adalah gambar mengenai proses pembekuan darah yang terjadi pada keping darah atau trombosit. Baiklah, sekian pelajaran pada hari ini mengenai sistem peredaran darah, mulai dari fungsi dan strukturnya. Selamat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.